Malah Diablo mabok dan melucuti pakaian. Akhirnya Kira pun mulai menggenjot. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, kali ini El akan membawakan anime yang berjudul Isekai Mao no Shukan Shujo no Dorei Matsu. Anime ini menceritakan tentang seorang gamer yang bernama Takuma. Takuma adalah pemain legendari di game MMORPG Cross Referee. Dia pun juga dijuluki sebagai Raja Iblis Diablo. Tetapi tiba-tiba Takuma memasuki dunia lain, dan ternyata dunia itu adalah Cross Referee, game yang ia mainkan. Dalam dunia tersebut, Takuma menjadi Diablo, sang Raja Iblis, karena headgear yang dipakainya menyerupai tanduk Raja Iblis. Dia bisa berada di dunia game tersebut karena ulah dua gadis ini, Sierra. Dia adalah elf yang berambut kuning ini, sedangkan satunya adalah Rem, si gadis demi-human. Mereka melakukan ritual pemanggilan, lalu datanglah Diablo. Diablo yang seharusnya menjadi budak mereka, tetapi karena cincin Raja Iblis yang memiliki skill pasif yaitu Reflect, jadi segala jenis magic yang ditargetkan kepada Diablo akan berbalik. Mereka bertiga hendak mencari penginapan. Sesampainya di penginapan, mereka kedatangan tamu, yaitu ketua asosiasi penyihir yang bernama Celestine. Ia hendak menemui Rem dan bermaksud untuk mengundang dia masuk ke dalam asosiasi penyihir, tetapi Rem menolak. Lalu Celestine pergi dan hendak mencari cara untuk melepaskan kalung budak Rem. Diablo merasa ada yang disembunyikan oleh Rem. Lalu dengan caranya sendiri, Diablo membawa Rem ke kamar. Sayangnya, Diablo tidak mengenjot Rem. Dan akhirnya Rem menceritakan bahwa di dalam tubuhnya tersegel jiwa Raja Iblis Crepuscrum. Crepuscrum adalah bos terkuat dalam game Cross Referee. Diablo kini mengerti kenapa Celestine ingin melindungi jiwa Rem. Karena jika Rem sampai mati, maka Raja Iblis Crepuscrum akan terbebas dari segelnya. Dan Diablo ingin membantunya untuk membunuh Crepuscrum tanpa harus melukai Rem. Rem sangat senang mendengar hal itu. Pada malam hari, Diablo ditantang oleh Galuk, pengawal Celestine. Galuk memanggil Salamander level 30-nya. Dengan kesombongan dia yakin akan mengalahkan Diablo dengan mudah. Tetapi Diablo itu level 150. Ya, dipukul sama level 30 ya nggak kena. Dengan skill explosion, Salamander milik Galuk lenyap sudah. Keesokan harinya, mereka bertiga hendak bergabung ke guild petualang yang ada di kota Valtra. Saat mereka mendaftar ke guild petualang, Rem dan Sierra kaget karena level Diablo sangat tinggi. Ketua guild petualangan Sylvie sampai kebingungan untuk memberikan quest yang cocok pada Diablo. Akhirnya Diablo mendapat quest untuk membunuh ular Madara di hutan. Dan ular ini cukup jauh, memerlukan waktu 5 jam untuk sampai. Berbeda dengan game yang mempunyai sistem teleport, sedang di sini kita beneran harus jalan kaki. Sesampainya di hutan, ternyata mereka hanya dijebak, dan Sierra dapat mengetahui bahwa mereka sedang disergap oleh 10 orang. Ternyata yang menyergap itu adalah sekumpulan elf. Sekumpulan elf tersebut merupakan pasukan elit bangsa elf. Mereka bermaksud untuk menyelamatkan putri mereka, yaitu Sierra. Tapi Sierra menolak untuk ikut dengan mereka. Pasukan elf itu mulai menyerang Diablo. Namun karena level pasukan elf di mata Diablo itu sangat rendah, ya nggak kerasa sama sekali serangannya. Lalu Diablo melakukan counter attack dan membuat para pasukan elit elf tersebut kalah. Ternyata yang menjebak Diablo adalah si Galuk. Dan kayaknya dia masih punya dendam dengan Diablo. Tetapi ya usahanya sia-sia. Diablo dan kedua gadis itu pulang. Diablo menyadari kenapa orang-orang di dunia ini levelnya sangat rendah, karena mereka tidak pernah naikin level. Karena jika mereka mati, mereka tidak bisa bangun lagi.
Nggak kayak game-game pada umumnya guys, yang kalau mati bisa hidup lagi. Kalau ini tuh nggak, nyawanya cuma satu. Bermaksud untuk mengganti rugi yang telah diperbuat Galuk kepada Diablo, Celestia memberikan quest yang mudah tapi dengan reward yang banyak, yaitu mengantarkan minuman ke benteng jembatan Uluk. Sebelum berangkat, Diablo ditantang oleh kesatria terkuat di guild petualang bernama Emily. Karena casting skill Emily sangat lama, Diablo langsung mengalahkannya saat Emily lagi membaca mantra untuk skillnya. Dalam quest ini, Rem tidak ikut Diablo dan dia hanya memilih untuk tinggal di penginapan saja. Diablo dan Sierra berangkat menuju benteng jembatan Uluk dan berhasil menyelesaikan quest itu. Tetapi dia dihadapkan masalah bahwa klan iblis akan datang dan menyerang kota Valka. Tibalah saat klan iblis datang dengan menghabiskan banyak magic power. Diablo berhasil mengalahkan semua pasukan klan iblis. Tetapi komandan pasukan klan iblis tersebut mulai turun tangan. Dia bernama Edelgard. Di sisi lain, Rem kedatangan tamu, yaitu Celestine. Celestine meminta maaf pada Rem karena ulah Galuk, dan Galuk pun kini sudah dipecat dari asosiasi penyihir. Celestine mulai mencurigai Diablo yang berencana ingin membunuh Rem. Tetapi Rem yakin Diablo adalah orang yang baik. Secara tiba-tiba datanglah Galuk yang tak terima karena ia dipecat oleh Celestine. Lalu Galuk menusukkan belatinya dan berubah menjadi iblis Gregor. Karena iblis tersebut masuk ke dalam tubuh Galuk, jadi pelindung yang dibuat oleh asosiasi penyihir untuk melindungi kota jadi sia-sia. Kini tugas Gregor adalah menghancurkan pelindung itu dari dalam kota, sehingga semua iblis yang di luar bisa masuk. Gregor sangat kuat. Celeste dan Rem pun kabur, tetapi mereka malah terpojok di jalan buntu. Rem mencoba melawan dengan mensummon Asulao, tetapi dengan mudah Gregor mengalahkannya. Dan akhirnya datanglah Emily yang hendak menolong, beserta banyak para petualang pun ikut membantu. Tetapi mereka mati-matian untuk melawan Gregor. Di sisi lain, Diablo sedang berhadapan dengan Edelgard. Edelgard mencoba melukai Diablo dengan skill Sacrificial Charge. Diablo berhasil menahannya. Lalu Diablo mendapat info dari pasukan benteng jembatan Uluk bahwa di dalam kota sedang ada penyerangan iblis juga. Dengan begitu, Diablo langsung cepat-cepat menyelesaikan pertarungan ini dengan skill White Nova. Skill tersebut berhasil menghancurkan jembatan beserta dengan semua iblis. Tetapi hal yang mengejutkan, Edelgard belum mati. Diablo bergegas untuk menolong Celeste dan Rem. Dan dengan menggunakan cincin refleksnya, ia dapat mengalahkan Gregor. Walaupun Gregor berhasil dikalahkan, tetapi banyak petualang yang menjadi korban. 10 hari pun berlalu. Kerajaan Liveria mendapat tuntutan untuk menyerahkan kembali Putri Sierra kepada Kerajaan Greenwood. Dan Liveria diberi waktu 10 hari. Bila tidak, Greenwood akan mendeklarasi perang terhadap kerajaan Liveria. Bahkan Kira, kakak dari Sierra, membuat sayembara. Siapapun yang bisa membawa Sierra akan dapat hadiah yang sangat besar. Dan lagi-lagi, Diablo memikirkan cara untuk mencegah peperangan tersebut. Lalu Diablo, Sylvie, Sierra, dan Rem pergi ke kantor pejabat. Mereka bertemu dengan pejabat itu yang bernama Galford. Galford memberitahu Diablo bahwa banyak elf yang sedang bersembunyi di hutan elf. Diablo hendak pergi ke hutan elf tersebut. Galford memperkenalkan kesatria kerajaan yang akan menemani Diablo dan 2 gadis itu. Kesatria itu bernama Alicia. Di tengah perjalanan mereka ke hutan elf, para pemburu hadiah buronan mencoba menculik Sierra. Tapi untunglah Emily datang dan berhasil menyelamatkan Sierra. Setelah menyelamatkan Sierra, Alicia tiba-tiba lapar. Mereka pun pergi ke tempat makan dan bertemu dengan Celestine. Celestine memberikan informasi terkait rantai yang ada di leher Rem dan Sierra. Celestine memberitahu bahwa ada pemilik toko perbudakan yang bernama Medios yang mungkin tahu cara melepas rantai tersebut. Lalu Diablo dan kawan-kawan bergegas untuk ke toko tersebut. Medios mengajarkan bahwa untuk melepas rantai tersebut, kamu harus mengalirkan sihirmu ke dalam rantai. Ternyata ritual yang pertama kali dilakukan Diablo untuk melepas rantai itu adalah dari susu Sierra.
Tetapi Diablo menyerah karena untuk mengalirkan sihirnya ia melewati beberapa hambatan. Akhirnya mereka pulang ke penginapan dengan rantai yang masih terikat di leher mereka. Tiba-tiba datanglah Kira yang hendak memujuk Sierra pulang. Sierra diberi 1 hari untuk menentukan pilihannya. Keesokan harinya Kira datang dan sepertinya Kira telah menggunakan serulingnya untuk membuat Sierra patuh dan ingin pulang ke kerajaan Greenwood. Diablo sangat terpukul. Dia jadi galau dan menangis. Rem yang tahu akan hal itu, Rem bermaksud untuk menjemput Sierra. Yang awalnya menangis, sekarang Diablo marah bertingkah sok keren dan mau membantu Rem untuk menyelamatkan teman mereka yaitu Sierra. Alicia pun ikut membantu. Di sisi lain di perkemahan Elf, Kira hendak menanggalkan busana Sierra. Ternyata Kira ingin genjot dengan Sierra. Kira melucuti pakaian Sierra menggunakan slime. Akhirnya Kira pun mulai menggenjot. Lagi seru-serunya Diablo datang mengganggu. Diablo berhasil mengalahkan seluruh pasukan elf yang berada di sana. Kira tak terima. Ia mensamon Force Hydra yang berhasil menjadi senjata utama bangsa elf. Force Hydra adalah seorang avatar karena ia mempunyai keempat elemen, sama seperti avatar Aang. Diablo dibuatnya kewalahan karena Force Hydra dapat meregenerasi tubuhnya yang rusak setelah terkena serangan dari Diablo. Lalu Diablo menyerang semua tubuhnya sekaligus dalam pertarungan ini. Pertarungan ini dimenangkan oleh Diablo. Kira yang hendak kabur, ia malah dibunuh oleh Galford. Ternyata Galford ingin sekali berperang dengan Greenwood agar Greenwood tunduk akan Niveria. Galford pun hendak menangkap Sierra. Diablo mencoba menghalanginya, tetapi dia diikat oleh sihir yang diberikan Galford. Dengan mencari inti dari sihir tersebut, Diablo dapat lepas dari jeratan sihir itu. Dan pertarungan epik pun dimulai. Galford sangat cepat meluncurkan pedangnya seperti ajinya sudah batas maksimum kali ya. Diablo yang terkena sabitan pedangnya pun akhirnya menggunakan potion HP, jadi HP-nya nambah lagi. Diablo yang kebingungan, akhirnya ia memasang trap sehingga dapat membuat Galford lengah. Meskipun mampu mengimbangi kekuatan Diablo, Galford harus menerima kekalahannya dan akhirnya Diablo berhasil mencegah peperangan antara kerajaan Niveria dan kerajaan Greenwood. Karena perkelahian yang sungguh melelahkan, Diablo hanya bisa bermalas-malasan di kamar karena magic power dia pun sekarat. Tetapi Sylvie, ketua guild Diablo, datang dan memberikan dia bir agar bisa memulihkan magic power Diablo. Malah Diablo mabok dan meluncuti pakaian si ibu ketua ini. Sierra yang dilatih oleh Rem, kini Sierra mampu mendapatkan budak bernama Turki. Ia adalah seorang burung yang berfungsi sebagai penglihatan Sierra yang kedua. Hendak ingin membersihkan diri, Sierra dan Rem pergi ke sungai. Dan tiba-tiba Edelgard datang dan memberitahu bagaimana ritual pemanggilan Raja Iblis berada di tubuh Rem. Pada bulan pertama ritual itu harus dilakukan di atas menara bintang, tempat Rem dan Sierra mensamon Diablo. Mereka berjalan ke penginapan dan bertemu dengan Sadler. Ia adalah kesatria suci yang ingin membasmi seluruh pemuja Raja Iblis. Sadler mencoba mengutuk Diablo menjadi batu, tetapi dengan mudah ia menggunakan refleks untuk membalikannya. Malam purnama pun telah tiba. Diablo mencoba membangkitkan Raja Iblis Crashclum dengan menggunakan ritualnya terhadap Rem. Raja Iblis Crashclum pun telah bangkit. Ternyata Raja Iblis itu imut banget. Rambutnya twintail dan loli ini adalah Raja Iblis Crashclum. Namun sepertinya Raja Iblis tersebut seperti kehilangan ingatan. Dia melupakan tujuan hidupnya yang harus menghancurkan seluruh umat manusia, dan ia tiba-tiba kelaparan. Lalu karena Sierra memberikannya biskuit, dan sejak saat itu ia memutuskan tujuan Raja Iblis adalah menghabiskan seluruh biskuit yang ada di dunia. Semuanya kaget karena yang harusnya Raja Iblis itu kan jahat ya, kenapa jadi gini? Lalu mereka pun pulang ke penginapan. Di tengah perjalanannya, mereka dihadang oleh Yurex, sang pelayan Raja Iblis. Yurex yang tidak terima dengan tingkah Raja Iblis yang tidak sesuai dengan visi misi, Yurex menyerang Crashclum, tetapi dihentikan oleh Edelgard.
Namun Edelgard masih dengan mudah disingkirkan. Diablo pun turun tangan. Kecepatan Yurek sangat luar biasa, bahkan ia melebihi Galvos. Seperti biasa, pertarungan ini dimenangkan oleh Diablo yang menggunakan cincin refleks. Yurek pun kaget, ternyata Diablo memiliki cincin yang dimiliki oleh Raja Iblis Enka-Force. Kehabisan banyak magic power, tetapi Diablo banyak mendapatkan hiburan di kamar dengan ngelonin Sierra dan Raja Iblis Crashclum yang kini berganti nama menjadi Clem. Alicia tiba-tiba teringat masa lalu, di mana ia dibuang oleh orang tuanya, karena Alicia menjadi kesatria. Orang tua Alicia sepertinya ingin anaknya lebih feminim. Alicia sangat dendam sekali dengan mereka. Sebab itu ia bermaksud untuk membangkitkan niat membunuh dari diri Clem. Alicia memfitnah Rem, lalu Rem dan Clem dibawa oleh Sadler. Sadler memberi hukuman kepada Rem yang difitnah sebagai penyembah Raja Iblis. Dengan menusukkan semua pedangnya ke arah Rem, kini Rem tak berdaya. Sepertinya rencana Alicia berhasil. Clem menjadi sangat marah karena Rem disiksa. Clem kini telah bangkit seutuhnya menjadi Crashclum. Diablo dan Sierra pun datang. Sierra memberikan potion HP kepada Rem. Di sisi lain, Diablo menghadapi Crashclum. Kekuatan yang sungguh luar biasa dari Raja Iblis Crashclum. Bahkan ketika Diablo menggunakan cincin, refleksnya tidak mempan sama sekali. Diablo merasa tidak mungkin untuk menghadapinya secara langsung. Ia sekarang mengulur waktu untuk dapat mengeluarkan skill Apokalips Abyss dengan cara memasang titik magis yang mengelilinginya. Setelah Diablo berhasil untuk memasang titik di setiap sisi, ia mengaktifkan skill Apokalips Abyss-nya. Meskipun skill itu sangat dahsyat, ternyata itu pun tak mampu untuk menghancurkan Crashclum. Tapi Crashclum melihat Rem yang masih hidup, dendamnya pun meredup, dan ia pun berubah menjadi Clem lagi. Meskipun sudah menjadi gadis kecil yang imut lagi, Clem tetap tidak bisa diizinkan tinggal di kota. Tetapi Diablo memiliki rencana lain untuk membuat Clem menjadi budaknya. Dengan begitu, kini ia diperbolehkan untuk tinggal di sana. Tibalah malam yang sangat melelahkan. Diablo kini tidur bisa ngelonin 3 cewek sekaligus. Tetapi tiba-tiba Alicia datang dengan menyandra Sierra. Dia sangat kecewa karena rencananya bersama Edelgard gagal untuk membangkitkan Raja Iblis dan menghancurkan seluruh umat manusia. Alicia pun disadarkan oleh Diablo, di mana pasti kita punyalah rasa benci terhadap orang lain yang bersifat egois, sombong, dan iri. Tetapi masalah itu tak bisa diselesaikan dengan menghancurkan umat manusia, namun melalui dirimu sendiri. Oke teman-teman, segitu aja alur cerita dari El kali ini. Semoga teman-teman sangat suka. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan loncengnya ya guys. See you semua.